Namanya Sari, seorang janda berusia 32 tahun yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, meninggalkan Sari bersama seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Jika dulu ia berdampingan dengan suami yang selalu membelanya, kini ia harus berdiri sendirian menghadapi kerasnya lidah manusia. Setiap pagi, ketika Sari keluar rumah untuk menjual jajanan sederhana buatan tangannya, bisik-bisik tetangga sudah lebih dulu terdengar menusuk telinga. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Kasihan ya, hidup tanpa suami. Janda kok suka dandan. Pasti mau menarik perhatian laki orang. Kerjaannya cuma bikin kue, mana bisa hidup begitu? Sari mendengar semuanya, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya ia hanya berkata, yang penting ia tidak mencuri, tidak mengemis, dan tidak merugikan siapapun. Hidup harus terus berjalan, meskipun dunia seolah menutup pintu untuknya. Setiap hari, Sari bangun pukul 3 dini hari. Ia memulai dengan membuat jajanan basah seperti klepon, risol, dan bolu kukus. Tangannya terampil, meski tubuhnya sering lelah. Ia berjalan dari warung ke warung, menawarkan dagangannya dengan sabar. Banyak yang membeli karena rasa kuenya enak, tapi banyak juga yang meremehkannya hanya karena statusnya sebagai janda. Yang paling sering melukai hati Sari adalah ucapan dari Mak Jum, tetangga depan rumah yang selalu mencari celah untuk merendahkannya. Kue janda mana enak, tidak higienis, tidak bersih. Mending beli di toko, katanya suatu pagi. Sari menunduk, bibirnya bergetar, tapi ia tetap tersenyum. Semoga jualan saya bisa bermanfaat, Bu, jawabnya pelan. Di balik cibiran itu, Sari menyimpan sebuah harapan besar. Ia ingin bangkit, ingin punya usaha sendiri, ingin membuktikan bahwa terpuruk bukan berarti kalah. Ia ingin anaknya hidup lebih baik dari dirinya, dan itu hanya bisa terwujud jika ia tetap berjuang. Hari itu, ketika pulang dari berjualan, ia duduk di depan rumah kecilnya. Matahari sore menyapu langit dengan warna oranye lembut. Di dadanya, Sari merasakan tekad mengalir lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak akan selamanya jadi janda yang dihina. Suatu hari nanti, orang-orang yang meremehkannya akan melihat kesuksesannya sendiri. Sari menarik napas panjang. Perjalanannya baru saja dimulai. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Sari kembali menyiapkan adonan kue. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Semalam ia tidak bisa tidur, bukan karena sedih, tapi karena sebuah tekad baru tumbuh dalam hatinya. Ia ingin berhenti hidup dalam bayang-bayang hinaan. Ia ingin membuktikan bahwa seorang janda sekalipun bisa berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat Sari sedang mengaduk adonan, anaknya, Mila, bangun sambil mengucek mata. "Mama capek?" tanya Mila dengan suara kecil. Sari tersenyum dan mencium kening putrinya. "Tidak, Nak. Mama bahagia karena Mama bisa kerja buat Mila." Jawaban polos itu seperti suntikan kekuatan. Di dalam diri Sari, seakan ada cahaya kecil yang kembali menyala. Siang harinya, ketika Sari mengantar kue ke warung Bu Retno, ia melihat ada pamflet kecil tertempel di pintu warung. Pelatihan UMKM gratis untuk warga dengan modal terbatas. Matanya membesar. Pelatihan? Gratis? Untuk UMKM? Sari berdiri mematung. Hatinya berdebar. Selama ini ia selalu memimpikan bisa belajar membuat bisnis yang benar, bukan hanya jualan seadanya dari hari ke hari. Sari mengisi formulir pendaftaran. Setelah menekan tombol kirim, ia menutup mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika ini jalan untuk aku bangkit, mudahkanlah." Doa itu pecah menjadi air mata. Beberapa hari kemudian, ketika Sari sedang menjemur pakaian, seseorang memanggil dari luar pagar. "Bu Sari, ada surat buat panjenengan." Sari mengambil amplop itu. Tangan dan lututnya lemas ketika membaca isi suratnya. "Selamat,
Anda diterima dalam program pelatihan UMKM. Ia menutup mulutnya, menahan rasa haru. Ya Allah, doanya dikabulkan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia turun ke jalan untuk memberi kabar ke Bu Retno, Mak Jum langsung menyindir tajam. Janda ikut pelatihan? Heh, kuemu aja pas-pasan. Mau buka usaha besar? Jangan mimpi. Sari menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tunduk. Ia tersenyum lembut dan berkata, Insya Allah, Bu, mimpi saya mungkin kecil, tapi niat saya besar. Mak Jum terdiam. Hari pertama pelatihan UMKM menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan Sari. Ia datang lebih awal, mengenakan baju sederhana dan jilbab yang sudah mulai pudar warnanya. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena penuh harapan. Di dalam ruangan, ada sekitar 20 peserta lain. Sebagian dari mereka seperti dirinya, ibu rumah tangga dengan wajah lelah namun penuh tekad. Namun ada juga yang sudah memiliki usaha kecil. Sari merasa canggung, tetapi ia tetap duduk di barisan depan agar bisa menyimak materi dengan baik. Seorang instruktur muda masuk ruangan sambil membawa laptop dan senyum ramah. Selamat datang, ibu-ibu hebat. Di tempat ini, kita tidak bicara tentang kekurangan, tapi tentang peluang, katanya. Kalimat pertama itu saja sudah membuat dada Sari menghangat. Untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam pandangan meremehkan, ada orang yang memanggilnya hebat. Materi pertama tentang pengelolaan modal. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia mengerti. Jangan hanya jualan untuk hari ini, kata sang instruktur. Tetapkan tujuan. Tahu mau jadi apa usaha panjenengan 6 bulan dari sekarang? Saya ingin punya toko kue sendiri. Bukan besar, tapi cukup untuk membanggakan anak saya, Mila. Ruangan hening sejenak. Lalu instruktur tersenyum lebar. Itu tujuan yang bagus sekali. Mulai hari ini, kita akan belajar agar tujuan itu bisa diraih. Setiap hari pelatihan, Sari berangkat pagi dan pulang sore. Rumahnya sederhana, tapi kini penuh dengan catatan dan resep-resep baru yang ia pelajari. Mila sering duduk di sampingnya, memperhatikan ibunya berlatih seperti seorang koki profesional. Malam itu, dapur kecil rumah Sari penuh dengan aroma gula merah dan tepung yang baru saja diayak. Mila sudah tertidur pulas, sementara Sari masih berkutat dengan adonan di meja kayu. Ia ingin membuat sesuatu yang sederhana namun penuh karakter. Kue yang bukan hanya enak, tetapi punya cerita. Setelah berjam-jam mencoba berbagai eksperimen, Sari akhirnya berhasil membuat variasi kue klepon yang lebih lembut dan lebih wangi dari biasanya. Ia menambahkan sedikit pandan alami dan kelapa sangrai agar aromanya harum dan teksturnya tidak cepat basi. Ia mencicipinya. Matanya berbinar. Ini dia. Rasa yang selama ini ia cari. Besok pagi, ia harus membawanya ke pelatihan untuk diuji oleh instruktur dan peserta lain. Keesokan harinya, ruangan pelatihan penuh dengan aroma berbagai makanan. Instruktur mengambil satu klepon dan memotongnya. Lumeran gula merah keluar perlahan. Semua mata memperhatikan. Instruktur mencicipinya. Ia mengunyah pelan, lalu berhenti sejenak. Hening. Sari menahan napas. Kemudian, instruktur tersenyum puas. Bu Sari, ini luar biasa. Teksturnya lembut, aromanya kuat, dan rasanya bersih. Ini kue tradisional, tapi punya kualitas premium. Beberapa peserta lain juga ikut mencoba. Enak banget, Bu Sari. Ini bisa jadi produk unggulan. Saya mau pesan kalau sudah jualan. Namun tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Bu Sari, saya mau pesan 2 kotak ya. Besok pagi ambil di rumah panjenengan. Sari tertegun. Itu adalah pesanan pertamanya. Pesanan yang bukan dari tetangga dekat atau kenalan lama, melainkan dari orang yang benar-benar percaya pada kualitasnya. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Ia menutup ponselnya dan menatap langit-langit kamar sederhana itu sambil berkata pelan, "Ya Allah,
Terima kasih. Engkau benar-benar membuka jalan. Pagi berikutnya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ketika pembeli pertama itu datang, seorang ibu muda yang ramah, Sari hampir tidak bisa menahan rasa harunya. Bu Sari ya? Wah, kuenya cantik sekali. Saya lihat fotonya di grup langsung tertarik. Sari hanya bisa tersenyum. Terima kasih banyak sudah percaya, Bu. Pembeli itu kemudian menambahkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kalau rasanya cocok, saya mau pesan lagi buat arisan minggu depan. Banyak tamu, jadi mungkin bisa 5 atau 6 kotak. Detik itu juga, Sari tahu hidupnya pelan-pelan mulai berubah. Ia mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di kampungnya, ibu-ibu yang dulu juga kesulitan ekonomi, sama seperti dirinya. Kini mereka bekerja bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Suatu hari, pemerintah kota mengadakan acara penghargaan UMKM berprestasi. Dan di panggung itu, dengan baju terbaik yang ia punya, Sari dipanggil namanya. Penghargaan UMKM inspiratif diberikan kepada Ibu Sari, pendiri Klepon Sari Manis. Deru tepuk tangan menggema. Sari menahan air mata. Ia melihat ke arah penonton, mencari wajah kecil yang paling ia sayangi. Mila melambaikan tangan sambil tersenyum bangga. Di sudut ruangan, seseorang berdiri terdiam, Mak Jum. Wajahnya tidak lagi penuh cemooh. Ada rasa malu, ada penyesalan. Setelah semua penghinaan yang ia lontarkan, ia tidak pernah menyangka Sari akan berdiri setinggi ini. Ketika acara selesai, Mak Jum menghampirinya perlahan. Sar, maafkan saya salah menilai kamu. Sari tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang punya cara sendiri dalam melihat hidup. Yang penting sekarang kita bisa saling mendoakan. Mak Jum menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada harga diri yang kosong. Malam itu, Sari pulang membawa piala kecil yang sangat berarti baginya. Ia memandangnya sambil memeluk Mila. Mama hebat ya. Sari mencium kening putrinya. Bukan mama yang hebat, Nak, tapi Allah selalu memudahkan jalan untuk orang yang tidak menyerah. Dari seorang janda yang dihina, diremehkan, dan dianggap tidak punya masa depan, Sari berubah menjadi seorang wanita kuat yang mampu membuka peluang bagi banyak orang. Dan kisahnya menjadi bukti bahwa hinaan bisa mematahkan hati, tapi tidak akan pernah mampu mematahkan tekad. Keikhlasan membuka pintu, dan kerja keras mengantarkan pada keajaiban. Selama kita tidak berhenti melangkah, Allah akan selalu memberikan jalan.